Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman, dan sebelumnya mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Ya Roh Kudus, tolonglah kami ketika kami akan membaca Alkitab yang kami imani adalah firman Tuhan. Kami semua lemah dan penuh dengan keterbatasan, oleh sebab itu, biarlah oleh kuasa-Mu ya Roh Kudus, kami sungguh-sungguh berkonsentrasi, memperhatikan firman Tuhan, dan firman-Mu itu menjadi makanan dan minuman bagi jiwa kami, menyegarkan kami, dan memampukan kami hidup sebagai anak-anak Tuhan. Mari Engkau menolong kami, juga pelayan firman pada saat ini, juga penuh dengan kelemahan. Tuhan menolong supaya apa yang dikatakan sungguh-sungguh hanya berasal dari Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon pertolongan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan pada pagi hari ini adalah dari Mazmur 62. Mazmur 62 diberi judul Perasaan Tenang Dekat Allah. Mazmur 62. Saya akan baca untuk kita sekalian. Untuk pemimpin biduan, menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dunia saja orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah tenang dalam penyertaan Tuhan. Tenang dalam penyertaan Tuhan. Saudara-saudara, setiap orang pasti mengendaki kehidupannya, dirinya, keluarganya merasa tenang. Setiap orang pasti ingin hatinya tentram, tidak dikacaukan oleh berbagai situasi yang bisa membuat dia galau, membuat dia marah, membuat dia kecewa, membuat dia takut, membuat was-was dan sebagainya. Dan itulah yang saya kira dirindukan oleh setiap pribadi, mulai dari anak sampai orang tua, orang dewasa menginginkan ketenangan di dalam hatinya. Keluarganya tidak ada cekcok, masyarakat di mana dia tinggal penuh dengan kedamaian, saling menghargai, tidak ada konflik, tidak ada perselisihan. Kita juga menghendaki bangsa dan negara kita tenang, tidak ada demo, tidak ada kerusuhan, tidak ada bencana, dan seterusnya dan sebagainya.
Tetapi realitasnya, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kondisi-kondisi atau keadaan tenang itu seringkali tidak terjadi di dalam diri kita, tidak terjadi di dalam keluarga kita, tidak terjadi di dalam masyarakat kita. Sekarang yang paling jelas, paling konkret kita lihat adalah sekarang kita semua, seluruh bangsa Indonesia, bahkan seluruh dunia sedang dikuasai, katakanlah begitu ya, oleh COVID-19. Pandemi ini sudah begitu mengobrak-abrik kehidupan manusia seluruh dunia. Korban-korban berjatuhan, masih ribuan orang yang dirawat di rumah sakit, sudah puluhan ribu atau mungkin bahkan jutaan orang yang sudah meninggal. Para dokter, para tenaga medis terus berjuang mati-matian untuk menghasilkan kehidupan, merawat orang-orang yang sakit supaya mereka pulih dan sembuh. Tetapi realitasnya, kenyataannya saudara-saudara, di mana-mana masih terdapat COVID-19. Mungkin saudara-saudara tinggal juga di wilayah yang masih zona merah. Pak Joko sendiri di wilayah Depok itu juga sudah dari awal bulan Maret itu berada di dalam zona merah, sehingga sampai sekarang juga tidak bisa pergi kemana-mana dengan leluasa. Saudara-saudara, ini pasti menimbulkan dampak-dampak yang luar biasa COVID-19 ini. Kita tidak bisa pergi ke sekolah, kita tidak bisa pergi ke gereja, kita tidak bisa pergi jalan-jalan dengan bebas. Ada banyak pembatasan-pembatasan yang harus kita lakukan. Tidak seperti sebelumnya. Dan lebih daripada itu, dampak-dampak yang paling mengerikan atau paling menakutkan adalah banyak orang kehilangan pekerjaan. Karena apa? Banyak perusahaan yang tutup. Banyak perusahaan yang harus mengetatkan kondisi perusahaannya. Tidak bisa membayar gaji karyawan dan sebagainya. Karena pemasukan yang menurun. Banyak saudara-saudara kita yang melakukan pekerjaan harian, kehilangan pekerjaan, tidak bisa mendapatkan pemasukan dan sebagainya. Dan realitas dan kondisi ini yang membuat kita tidak tenang. Kita mau pergi keluar rumah, wah jangan-jangan kena COVID. Kita mau pergi ke gereja, jangan-jangan kita ketularan. Kita mau melakukan sesuatu, ada jangan-jangan. Ini sesuatu yang tentu tidak membuat hati kita tidak tenang. Yang kedua, saudara-saudara, realitas yang kita hadapi sekarang ini juga kita berada pada masa di mana musim hujan sudah mulai turun. Sudah banyak bencana terjadi. Ada gunung meletus, ada tanah longsor, ada gempa bumi, ada banjir, dan berbagai-bagai bencana alam. Ini pasti juga menimbulkan kegalauan, ketakutan, was-was, hati yang tidak tenang. Kalau hujan sudah begitu deras, jangan-jangan rumah kita kebanjiran. Ketika kita berada di dalam situasi yang tenang, kemudian membaca televisi atau melihat televisi bahwa ini ada gempa bumi, ada gunung meletus, ada banjir dan sebagainya, pasti juga akan menimbulkan hati kita yang tidak tenang. Saudara-saudara, ketika kita merasa tidak tenang, ketika kita merasa tidak nyaman di dalam kehidupan kita, pasti kita ingin mencari jalan keluar. Gimana jalan keluarnya? Mazmur 62, saudara-saudara, menggambarkan bagaimana kesulitan Raja Daud. Seorang raja pun juga mengalami hati yang tidak tenang. Hati yang galau, hati yang was-was, hati yang takut. Daud digambarkan di sini sedang menghadapi masalah besar yang membuat hidupnya tidak tenang. Dan keadaan Daud sangat kritis. Kita bisa membaca ayatnya yang keempat, dia menggambarkan dirinya seperti dinding yang miring, seperti tembok yang hendak roboh. Bayangin aja saudara-saudara, seorang raja merasakan hatinya seperti dinding yang miring, tembok yang hampir roboh, tinggal mendorong, hancur. Jadi ini menggambarkan kondisi yang sangat tidak nyaman, sangat tidak tenang. Dan bahkan kondisi yang memprihatinkan itu, Alkitab juga menceritakan misalnya dalam 2 Samuel 15, Daud akhirnya melarikan diri dari Yerusalem, pergi dari Yerusalem, meninggalkan kerajaannya, meninggalkan tahtanya, pergi. Loh, apa yang terjadi dalam diri Daud?
Ternyata ada sesuatu yang sangat membahayakan dirinya, kerajaan dan bahkan kekuasaannya adalah ketika ada pemberontakan. Ada pemberontakan yang justru dimotori oleh anaknya sendiri. Bayangkan saja, seorang anak memberontak terhadap orang tuanya. Seorang Absalom, nama anak Daud ini, ingin mengambil alih kekuasaan orang tuanya. Dia ingin menjadi raja juga. Dan untuk itu dia melakukan banyak tindakan-tindakan, melakukan banyak gerakan, melakukan trik-trik. Dan dikatakan di dalam ayat yang ke-6, misalnya di sana dia berdusta, dia memeras, dia melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan. Antara lain misalnya kita bisa membaca di dalam Alkitab bagaimana Absalom ini mempengaruhi rakyat, mempengaruhi masyarakat banyak, supaya masyarakat banyak itu tidak senang kepada bapaknya, kepada raja yang sedang berkuasa. Caranya apa? Caranya adalah dia mempengaruhi, dia mendatangi orang-orang supaya ketika mereka punya masalah, kemudian si Absalom ini memberikan jalan keluar. Dia pura-pura bersikap manis, setiap orang yang ditemuinya, dirangkulnya, dipeluknya, diterimanya dengan baik, tetapi sebenarnya di hatinya ada maksud tertentu. Jadi digambarkan di dalam Alkitab, saudara-saudara, orang-orang yang mau datang pergi kepada raja untuk meminta keadilan misalnya, dicegat oleh Absalom. Jangan pergi ke raja, datang saja kepada saya, apa masalahmu? Lalu kemudian diberikan jalan keluar dengan mungkin diberi uang ataupun diberi apapun, lah dibujuk sedemikian rupa sehingga dia tidak pergi ke raja. Sehingga banyak orang sekarang menjadi simpati kepada Absalom. Wah, ini raja kita yang baik, ini raja kita yang benar, kita dukung dia, kita support dia. Dan Absalom menjadi semakin merasa besar, ya, punya kekuatan yang besar, dan oleh sebab itu dia memberontak kepada ayahnya. Dan kita membaca dari 2 Samuel 15 juga, Daud karena tidak tenang hatinya, ia meninggalkan kerajaannya, dia membawa pasukannya, orang-orang yang setia kepadanya pergi keluar dari Yerusalem. Dan bahkan juga keluarganya sebagian ditinggalkan di Yerusalem. Bagaimana kemudian Daud ini mencoba mendapatkan ketenangannya? Dia ingin tenang juga dong, dia ingin aman juga, dia ingin tetap menjadi raja yang kuat dan berpengaruh dan melindungi masyarakatnya. Rupanya saudara-saudara lari meninggalkan kerajaannya, lari meninggalkan Yerusalem, itu juga bukan solusi yang terbaik. Bukan jalan keluar yang terbaik. Bukan sesuatu yang bisa memecahkan masalah. Jalan yang diambil oleh Daud ini dengan meninggalkan kerajaannya. Tetapi yang menarik juga adalah saudara-saudara, diceritakan di dalam Alkitab bahwa ketika dia mengalami ancaman pemberontakan dari anaknya, Daud ini dia tidak meminta pertolongan bangsa lain atau negara lain untuk melindungi dirinya. Biasa sebenarnya bangsa pada saat sekarang pun ya, kalau ada sebuah negara merasa terancam, merasa lemah, dia bisa saja meminta pertolongan bangsa lain, negara lain untuk melindungi dia, supaya menjadi kuat, supaya tetap negaranya menjadi aman. Daud tidak melakukan itu. Dia bisa minta pertolongan kepada Mesir, dia bisa minta pertolongan kepada Persia yang besar, tetapi dia tidak lakukan. Yang dia lakukan justru sangat menarik. Alkitab mengatakan bahwa Daud dalam keadaan yang tidak tenang itu, dia datang kepada Tuhan, mendekat kepada Allah. Beberapa kali saudara-saudara kita baca di dalam bacaan kita, saya mencatatnya ada 4 kali ya, 4 kali dikatakan. Misalnya dalam ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku.
Saya mau menggarisbawahi kata hanya. Hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Ayat yang ketiga, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ayat 6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Diulangi lagi, hanya kepada Allah aku merasa tenang. Ayat yang ketujuh, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. 4 kali dikatakan, hanya kepada Tuhan. Hanya dialah gunung batuku dan juru keselamatanku. Kata hanya, saudara-saudara, artinya apa? Artinya adalah semata-mata. Kata hanya juga di dalam Alkitab disebutkan sebagai the only one. Kepada Allah the only one, satu-satunya Daud mau datang kepada Tuhan. Jadi tidak ada yang lain. Satu-satunya. Hanya kepada Allah saja yang mendapatkan ketenangan. Bayangkan aja saudara-saudara, seorang raja yang bergelimang kekuasaan, bergelimang uang juga, terpanya itu tidak mendatangkan damai di dalam hatinya. Dan dia hanya datang kepada Tuhan. Allah disebutnya sebagai gunung batu keselamatan, kota benteng. Ini disebutkan sampai 3 kali. Ayat 3, 7, dan 8. Gunung batu keselamatan, kota benteng. Saudara-saudara, di wilayah Palestina yang berbukit-bukit, bergunung-gunung, gunung itu menjadi sebuah simbol, tempat yang aman, tempat untuk berlindung. Dan di dalam gunung itu seseorang akan merasa terbebas dari ancaman binatang buas, ancaman cuaca yang ekstrim karena panas atau karena dingin. Ya, di dalam gunung, di dalam gua-gua itu merasa aman. Allah itu digambarkan sebagai tempat berlindung seperti gunung yang tidak goyah, yang kuat. Lalu kemudian juga digambarkan Allah itu sebagai kota benteng. Kota benteng keselamatanku, perlindungan. Saudara-saudara, kalau saudara perhatikan, banyak kerajaan-kerajaan pada masa lalu melindungi dirinya dengan benteng yang besar, benteng yang kuat, benteng yang tinggi. Kalau saudara ke Jogja, di sana ada benteng, bekas-bekas benteng yang mengelilingi keraton Jogja. Dan benteng itu begitu besar, begitu kuat untuk berlindung supaya kerajaan tidak diserang. Ada sebuah benteng yang paling terkenal di dunia sekarang ini. Apa itu? Benteng Cina atau tembok Cina, The Great Wall of China. Benteng itu dibangun sebegitu tinggi, kuat, dan panjang untuk melindungi negara Cina dari bangsa-bangsa yang lain. Tuhan itu digambarkan seperti itu, seperti benteng yang melindunginya. Hanya di dalam Tuhan, satu-satunya Allah yang menjadi tempat perlindungan, Daud merasa aman, merasa tenang. Dan ketika dia merasa tenang, maka dia bisa berpikir jernih, dia bisa berpikir baik, sehingga dia tidak lagi merasa penuh kekhawatiran. Apa saudara-saudara yang dihasilkan oleh Daud ketika ia bersandar hanya kepada Tuhan? Kita bisa membaca di bagian-bagian akhir saudara-saudara di ayat yang ke-10, saya akan bacakan. Ayat 10, Mazmur 62. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Bayangin saudara-saudara. Jadi musuh-musuhnya, pemberontak-pemberontak itu dianggapnya sebagai angin saja, ringan. Katakan tadi neracanya naik gitu kan. Kalau timbangan itu saudara-saudara, kalau yang satu naik berarti dia lebih ringan daripada satu yang turun. Jadi pemberontak-pemberontak itu dianggap seperti angin, ringan. Artinya apa? Dalam kondisi yang terjepit itu, Daud bisa merasakan bahwa musuh-musuhnya itu tidak ada artinya apa-apa dibandingkan dengan kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan di mana ia berlindung. Mereka itu angin. Di dalam Tuhan, di dalam penyerahanku kepada Tuhan, maka pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar dan menolongnya.
Saudara-saudara, dalam kisah Daud ini dan pemberontakan anaknya Absalom, kita bisa membaca di dalam Alkitab, khususnya dalam kitab 2 Samuel. Di sana diceritakan bahwa kemudian pemberontakan Absalom itu akhirnya gagal. Akhirnya gagal, saudara-saudara. Dan Absalom dalam sebuah penyerangan, dia bisa dibunuh oleh tentara-tentara Daud. Kita masih ingat, saudara-saudara, cerita di sekolah minggu ketika dia sedang naik bagal, rambutnya yang panjang itu kemudian tersangkut di pohon dan kemudian dia tergantung di atas pohon itu sehingga dia bisa mudah ditusuk dengan pedang dan kemudian mati. Dan Absalom sekalipun dia musuh, sekalipun pemberontak terhadap ayahnya, Daud juga sangat sedih. Bagaimanapun dia adalah anaknya. Tetapi penyerahan diri Daud kepada Allah itu dapat menjadikan hatinya tenang. Negaranya menjadi aman kembali dan bebas dari pemberontakan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, cerita ini sangat inspiratif menurut saya. Sangat menyegarkan jiwa kita, hati kita, perasaan kita. Kenapa? Karena pada dasarnya kita pernah mengalami keadaan yang tidak tenang. Kita pernah menghadapi banyak situasi-situasi yang membuat kita galau. Mungkin keluarga kita yang tidak rukun, mungkin tetangga kita yang tidak bersahabat, mungkin kondisi-kondisi pandemi ini membuat kita khawatir mau kemana-mana. Mungkin ada juga orang-orang yang kehilangan pekerjaan, mungkin ada yang mengalami situasi-situasi yang buruk, mungkin juga mengalami kondisi-kondisi pribadi yang membuat kita galau. Kok seperti ini ya? Aku nanti kalau sudah lulus sekolah, apakah aku bisa mendapat pekerjaan yang baik? Apakah aku bisa mendapatkan sesuatu yang dapat mencukupi kehidupan saya dalam keadaan semacam ini? Bagaimana dengan masa depanku? Dan seterusnya, dan banyak hal yang bisa membuat kita galau dan tidak tenang. Saya tidak punya uang. Bagaimana kita bisa mendapatkan semangat, mendapatkan kekuatan kalau kita tidak dapat uang? Karena apa, saudara-saudara? Banyak orang mempertaruhkan dirinya kalau ia punya uang banyak. Dan ini seringkali, saudara-saudara, yang membuat banyak orang juga keliru. Dia menganggap bahwa uang adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan kondisinya. Tetapi juga dapat dibuktikan di dalam kehidupan kita bahwa harta, uang tidak selalu membuat kita tenang, tidak membuat kita bahagia. Di ayat-ayat yang terakhir, saudara-saudara, dikatakan bahwa ayat 11 misalnya, jangan percaya kepada pemerasan, jangan menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Seringkali uang ini membuat hati kita melekat, mempertaruhkan hidup pada uang. Padahal uang itu tidak selalu menyelamatkan kita, membuat kita tenang. Contoh saja, saudara-saudara, saya membaca ada seorang wanita, saudara-saudara, di Lampung atau di Sumatera Selatan. Dia merasa hidupnya sedih karena tidak punya uang. Dan dia ingin supaya dia mendapat uang banyak. Karena dia merasa uang itu menyelamatkan dirinya. Lalu apa yang terjadi, saudara-saudara? Kemudian dia mengaku sebagai polisi wanita atau polwan yang dapat menolong orang untuk bisa diterima di kepolisian. Nah, dia memberitakan kabar melalui media sosial dan sebagainya. Banyak orang, puluhan orang datang dan minta ditolong supaya dapat diterima sebagai polisi. Dan mereka membayar, ada yang 10 juta, 15 juta, bahkan juga ada yang ratusan juta karena iming-iming mendapatkan posisi yang baik dalam kepolisian. Dan akhirnya apa, saudara-saudara? Walaupun dia bisa mengumpulkan uang ratusan juta, tetapi akhirnya ketangkap juga, dipenjara juga karena kebohongannya. Pertama, karena dia mengaku sebagai polwan, ternyata dia polwan gadungan. Yang kedua, dia sudah menipu banyak orang. Karena apa? Uang.
Jadi benar kalau dikatakan bahwa Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, hati-hati, akar semua kejahatan adalah cinta uang. Bukan uangnya ya sebenarnya, cinta uang, keinginan kita mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Sehingga banyak orang yang melakukan apa saja untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Antara lain juga dengan melawan hukum atau melanggar hukum, korupsi dan sebagainya. Dan itu sudah banyak contoh di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan pada saat ini mengingat dan mendorong kita sebagai anak-anak Tuhan, andalkanlah Tuhan dalam segala sesuatu. Ketika engkau nggak tenang, ketika engkau punya masalah, ketika engkau galau, pertama-tama datanglah kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan ketenangan. Kalau kita sudah tenang, maka kita sudah berpikir jernih, kita bisa berpikir lapang, kita bisa mempertimbangkan segala sesuatunya dengan baik. Walaupun mungkin itu akan melalui proses yang tidak sedikit. Tetapi percayalah bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, maka segala sesuatu bisa kita selesaikan dengan hati dingin, dengan pikiran yang terbuka, ya, banyak pertimbangan sehingga segala sesuatu dapat kita selesaikan dengan baik. Ayat 9 saya kira menjadi kunci dari apa yang harus kita lakukan supaya hati kita tenang. Ayat 9 saya bacakan untuk kita semua. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Percaya. Apa sih artinya percaya? Percaya itu bukan sekedar pikiran, bukan sekedar pengetahuan, bukan sekedar teori. Kalau kita percaya, oh aku percaya sama Tuhan. Kalau cuma begitu aja, iblis pun juga tak percaya sama Tuhan gitu kan. Percaya kepada Tuhan itu artinya sebuah tindakan, sebuah aksi, sebuah sikap hidup. Percaya pada Tuhan artinya mempercayakan diri kepada Tuhan. Mempercayakan diri kepada Tuhan, mempertaruhkan hidupnya kepada pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, kasih Tuhan. Itu artinya percaya. Abraham, saudara-saudara, disebut sebagai bapak orang beriman. Kenapa? Karena Abraham itu adalah orang yang taat pada Tuhan, patuh pada Tuhan, percaya pada apa yang dikatakan oleh Tuhan. Tuhan bilang apa pada Abraham? Abraham, waktu itu masih Abraham ya. Abraham, pergilah, tinggalkanlah orang tuamu, tinggallah kampung halamanmu, saudara-saudaramu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Coba saudara-saudara, kalau saudara bilang, Joni, pergilah kamu pergi ke suatu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara mau pergi nggak? Tar dulu, pikir-pikir, negerinya kayak apa? Kotanya kayak apa? Rame nggak? Aman nggak? Bisa kita berkreasi atau bisa bekerja dengan baik apa enggak? Bisa sekolah dengan baik apa enggak di situ? Semua mesti kita tahu. Kalau kita mau menuju ke satu tempat tertentu, kita mesti tahu tuh dulu tempatnya, sehingga kita pergi dengan senang. Kalau belum jelas, tar dulu gitu kan. Tapi Abraham enggak. Abraham pergi sesuai dengan perintah Tuhan, taat. Percaya bahwa yang diperintahkan Tuhan itu baik untuk masa depannya dan untuk hidupnya. Sekalipun dia belum tahu negeri mana yang akan didatangi, tetapi ia percaya bahwa Tuhan menolong, Tuhan menyertai, dan Tuhan akan memberi yang terbaik. Itu artinya percaya. Percaya artinya ya kepada Tuhan, mengatakan oke sama Tuhan. Dan itulah yang dilakukan Daud. Percaya kepada Tuhan. Yang kedua, di ayat 9. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Saudara-saudara, kalau saudara sakit, saudara pergi ke dokter,
pasti dokter akan bertanya, apa yang dirasain? Saudara baru cerita kan? Kalau saudara mau sembuh dengan sungguh-sungguh dan betul-betul disembuhkan oleh dokter itu, saudara mesti mengatakan apa saja yang saudara rasakan. Tidak boleh disembunyikan. Oh, kami baik-baik aja kok dokter, padahal jantungnya suka deg-degan gitu kan. Oh, baik-baik saja kok, padahal kalau makan sesuatu kita alergi dan sebagainya. Kalau kita mau datang meminta kesembuhan dari dokter, maka kita harus mengatakan semua keluhan kita, semua masalah kita, semua kelemahan kita katakan pada dokter, sehingga dokter bisa mengatakan, oh bapak ini sakitnya begini, oh saudara ini sakitnya seperti ini, obatnya seperti ini, beli apotek, sembuh. Demikian juga kepada Tuhan. Kalau engkau punya masalah, ketika engkau hatimu tidak tenang, kalau kamu galau, kalau kamu seperti bingung tentang masa depanmu, datang kepada Tuhan. Percaya pada pertolongannya, pertama. Lalu yang kedua, curhatlah sama Tuhan. Katakan semua pergumulanmu, apa dosamu, apa kesalahanmu, apa kekeliruanmu, apa harapanmu, apa mimpimu, apa keinginanmu, apa kebutuhanmu kepada Tuhan. Tuhan adalah, tadi dikatakan apa? Ialah tempat berlindung kita. Jangan mencurahkan pikiran kita kepada orang-orang yang nggak jelas, tapi kepada Tuhan yang jelas mengasihi kita, menolong kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pendek kata, firman Tuhan pada saat ini ingin menegaskan kepada kita, di tengah-tengah kegalauan kita, di tengah-tengah masalah yang kita hadapi, di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi pada saat ini, Tuhanlah satu-satunya menjadi tempat di mana kita mendapatkan ketenangan, mendapatkan damai, mendapatkan sukacita, mendapatkan pertolongan. Tidak berarti bahwa kalau kita sudah berdoa, sudah menyerahkan diri semua pada Tuhan, semua beres. Tidak juga. Perlu ada sebuah tindakan. Abraham harus pergi meninggalkan kampung halamannya. Harus berjalan bertahun-tahun. Harus mengikuti petunjuk-petunjuk Tuhan. Itu juga yang kita lakukan. Kita sebagai pelajar, kalau mau sukses, mau punya masa depan yang baik, jangan hanya galau, waduh nanti gimana masa depanku ya. Enggak, belajar. Minta Tuhan supaya menguatkan kita, memampukan kita belajar dengan tenang. Percaya pada tuntunannya. Oleh sebab itu, tetaplah andalkan Tuhan, tetaplah percaya kepada pertolongannya,